Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 KPS 5A akan mempresentasikan analisis saham subsektor basic material atau semen, yaitu saham INTP, SMGR, dan SMBR. Saya Zahra Putri Hanan. Saya Puji Listianti. Saya Sherly Damayanti. Materi yang kami bahas terdiri dari pertama ada profil perusahaan, kedua ada analisis fundamental, yang ketiga ada analisis teknikal. Selanjutnya ada profil perusahaan yang akan dijelaskan oleh Sherly Damayanti. Baik, terima kasih Zahra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil perusahaan, beberapa emiten dari saham yang kami analisis. Boleh di next? Yang pertama di sini ada emiten dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP. INTP ini merupakan kode saham dari perusahaan ini. Merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industri semen. Perusahaan dengan kode saham INTP ini memiliki unit bidang usaha yang terdiri dari fabrikasi hingga penjualan semen dan beton siap pakai, serta tambang agregat dan trust. INTP ini berdiri sejak tahun 1985 yang berasal dari penggabungan sebanyak 6 perusahaan dengan 8 pabrik semen meliputi PT Perkasa Indonesia Semen Enterprise, PT Perkasa Inti Abadi Indonesia Semen Enterprise, PT Perkara Agung Utama Indonesia Semen Enterprise, PT Perkasa Indah Indonesia Semen Putih Enterprise, dan PT Perkara Abadi Mulia Indonesia Semen Enterprise. Dan saat ini INTP memiliki 13 pabrik yang berada di beberapa wilayah Indonesia seperti Bogor, Cirebon, dan Kalimantan Selatan. Saham INTP ini pertama kali diperdagangkan di bursa saham melalui penawaran pasar perdana di tahun 1989. Di mana kepemilikan saham INTP ini saat ini dipegang oleh Birchwood Omnia Limited, England, sebesar 51% saham, dan sebesar 40% saham itu kepemilikan dipegang oleh publik. Di mana kapitalisasi pasar saham INTP ini mencapai 48,87 triliun. Boleh di next? Di sini ada produk-produk dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, ada produk semen portflat komposisi PCC 3 roda, ada juga di sini semen Portland dari Raja Wali, dan juga masih banyak produk-produk semen dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Boleh di next? Nah, emiten yang kedua ini dari PT Semen Indonesia Tbk, kode sahamnya itu SMGR, di mana perusahaan ini memiliki visi menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional, dan beberapa misi seperti berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis, sampai dengan menjadikan SDM sebagai pusat pengembangan perusahaan. SMGR ini dikeluarkan PT Semen Indonesia Tbk yang dulunya diresmikan oleh Presiden Soekarno. Perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 1957 dan awalnya ini bernama PT Semen Gresik, hingga akhirnya berubah nama karena cakupan bisnisnya ini sekarang menjadi lebih besar. Saat ini PT Semen Indonesia menjadi induk PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan juga PT Semen Tonasa dan Tanglong Semen, dikatakan sebagai produsen semen terbesar di Indonesia.
Bahkan unit usaha PT Semen Indonesia ini ada yang dikhususkan untuk keluar Indonesia dengan membidik pasar asing yang juga menjanjikan. PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan strategic holding company yang memayungi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Sebagai BUMN, porsi saham PT Semen Indonesia Persero Tbk saat ini sebesar 51,01% milik pemerintah Republik Indonesia dan sebesar 48,99% itu milik publik. Boleh di next? Nah, ini ada produk-produk dari PT Semen Indonesia Tbk, ada dari konsentrasi di residensial, ada juga komersil, ada beton, energi, dan juga masih banyak lagi jasa dan layanan dari PT Semen Indonesia Tbk. Boleh di next? Nah, emiten yang ketiga ini ada PT Semen Batu Raja Tbk, di mana perusahaan ini memiliki visi menjadi Green Cement Based Building Material Company terdepan di Indonesia. Pada saat didirikan, yaitu tepatnya pada tanggal 14 November 1974, perusahaan ini lahir dengan nama PT Semen Batu Raja Persero dengan kepemilikan saham sebesar 45% dimiliki oleh PT Semen Gresik dan PT Semen Padang sebesar 55%. Lalu setelah 5 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 9 November 1979, perusahaan berubah status dari kepemilikan modal dalam negeri atau PMDN menjadi Persero dengan komposisi saham sebesar 88% dimiliki oleh pemerintahan Republik Indonesia, PT Semen Padang sebesar 7%, dan PT Semen Gresik sebesar 5%. Lalu beberapa tahun kemudian, tepatnya 1991, saham perseroan ini diambil alih secara penuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, perseroan terus mengalami perkembangan hingga pada tanggal 14 Maret 2013, PT Semen Batu Raja Persero mengalami perubahan status menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Boleh di next? Nah, ini ada produk-produk dari PT Semen Batu Raja Tbk, ada Portland Composite Semen, PCC, ada Ordinary Portland Semen OPC tipe 1 sampai dengan tipe 5. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini masuk pada pembahasan analisis fundamental yang akan dijelaskan oleh Zahra. Silahkan Zahra. Ya, terima kasih Sherly. Selanjutnya ada pembahasan mengenai analisis fundamental. Analisis fundamental ini terdiri dari analisis makroekonomi, analisis industri, analisis laporan keuangan. Pertama, saya akan membahas tentang analisis makroekonomi Indonesia. Nah, dari pertumbuhan ekonomi nasional dan regional atau PDB, dilihat berdasarkan PDB atas dasar harga konstan, sebagian besar sektor lapangan usaha, 12 dari 17 sektor di Indonesia, mengalami konstruksi pertumbuhan pada tahun 2020, hanya 5 sektor lapangan usaha yang masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor informasi dan komunikasi, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta sektor real estate. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel, ada tabel lapangan usaha dan PDB-nya. Selanjutnya ada PDB per kapita dan GNI per kapita tahun 2018 sampai tahun 2020. Ekonomi Indonesia mengalami konstruksi di tahun 2020 sebesar minus 2,1% dengan pendapatan per kapita sebesar 56,9 juta rupiah. Jika dalam US dollar itu 3.911,7 US dollar.
Akibat pandemi COVID-19, pendapatan per kapita menurun sehingga Indonesia turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah bawah, atau lower middle income. Kondisi ini serupa terjadi pada pendapatan per kapita jika menggunakan indikator GNI per kapita dari Bank Dunia yang menurun di tahun 2020. Bisa dilihat dari tabel bahwa GNI ini mengalami penurunan pada 2019 sebesar 4.050 menjadi 3.870 pada tahun 2020. Selanjutnya ada analisis industri yang akan dijelaskan kembali oleh Sherly. Baik, terima kasih Zara. Saya akan melanjutkan mengenai materi analisis industri. Boleh di next? Baik, industri barang baku mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang dipergunakan oleh industri sebagai bahan baku untuk memproduksi barang final, seperti perusahaan yang memproduksi barang kimia, material konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan, logam, dan material non-energi, dan juga produk kayu dan kertas. Industri semen dan juga industri konstruksi serta properti sangat berkaitan. Perseroan yang menyatakan target-target yang ditetapkan oleh direksi dalam rencana kerja perseroan merupakan target yang realistis dan dapat dicapai oleh manajemen dengan memperhatikan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan pada sistem informasi dan teknologi, serta penerapan efisiensi serta yang secara berkelanjutan. Nah, di sini dilihat dari perkembangan investasi sektor industri, teman-teman bisa lihat dari grafiknya, yaitu grafik realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berdasarkan kuartal tahun 2010 sampai dengan 2020. Perkembangan realisasi investasi sektor industri sekunder berdasarkan gambar di atas ini dapat dilihat bahwa realisasi PMDN dari tahun 2010 sampai dengan 2020 secara umum fluktuatif dan relatif meningkat. Realisasi tertinggi terjadi pada kuartal 4 tahun 2016 dengan nilai mencapai 31,3 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 tahun 2020 yang hanya sebesar 23 triliun rupiah. Dan di sisi lain, jika diamati investasi PMA maksud saya, secara umum juga fluktuatif dan cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010. Realisasi investasi PMA tertinggi terjadi pada kuartal 1 tahun 2016 dengan nilai mencapai 5,46 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal 2 tahun 2020 yang hanya sebesar 2,95 triliun rupiah. Boleh di next? Nah, jika dilihat dari subsektornya pada grafik ini, dapat diketahui bahwa investasi pada kuartal 2 tahun 2020 disumbangkan oleh industri listrik gas air dengan nilai mencapai 30, triliun rupiah. Kemudian diikuti oleh industri transportasi, gudang, telekomunikasi dengan nilai sebesar 2,70 triliun rupiah. Boleh di next. Dan untuk analisis laporan keuangan akan dilanjutkan oleh Uci. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Boleh di next. Analisis rasio laporan keuangan yang pertama yaitu analisis rasio likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi seluruh utang jangka pendeknya.
Dalam rasio likuiditas ini, rasio yang kami gunakan ada dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Pada current ratio di sini terlihat bahwa pada tahun 2020 masing-masing perusahaan yaitu INTP current rasionya sebesar 2,92 kali, SMBR sebesar 1,33 kali, dan SMGR sebesar 1,35 kali. Artinya, pada setiap Rp1 hutang perusahaan INTP di tahun 2020 dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp2,92. Perusahaan SMBR sebesar Rp1,33, sedangkan untuk perusahaan SMGR, untuk setiap Rp1 hutang perusahaannya dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp1,35. Maka dalam hal ini, likuiditas perusahaan yang paling baik adalah perusahaan INTP karena memiliki jumlah penjamin yang paling besar. Kemudian selanjutnya untuk rasio yang kedua, yaitu quick ratio. Dalam analisa ini diketahui hasilnya pada tahun 2020, perusahaan INTP, SMBR, dan SMGR berturut-turut hasil quick rasionya adalah 2,48 kali, 1,04 kali, dan 0,96 kali. Maka dapat diartikan setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh aktiva pada tahun 2020 masing-masing sebesar Rp2,48 untuk INTP, Rp1,04 untuk SMBR, dan Rp0,96 untuk SMGR. Dari hasil quick ratio ini disimpulkan bahwa perusahaan INTP memiliki likuiditas yang paling baik karena memiliki jumlah penjamin yang paling besar. Next. Selanjutnya, analisis rasio yang kedua yaitu analisis rasio solvabilitas. Rasio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas yang kami gunakan ada dua, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Di mana pada debt to asset ratio perusahaan INTP yaitu sebesar 19%, untuk perusahaan SMBR sebesar 0,41 atau 41%, dan perusahaan SMGR sebesar 54%. Artinya pada perusahaan INTP 19% dana yang dibutuhkan perusahaan itu berasal dari kreditor, sedangkan pada perusahaan SMBR 41% dana yang dibutuhkan perusahaan berasal dari kreditor. Dan pada perusahaan SMGR, 54 dana yang dibutuhkan oleh perusahaan berasal dari kreditor. Maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dana yang berasal dari kreditor terendah adalah perusahaan INTP. Karena di sini terlihat adanya keberhasilan perusahaan INTP di dalam melakukan efisiensi usahanya dibandingkan dengan perusahaan lain. Kemudian yang kedua, untuk rasio debt to equity ratio, pada tahun 2020, total DER perusahaan INTP, SMBR, dan SMGR berturut-turut sebesar 23%, 0,68 atau 68%, dan 119%. Artinya perusahaan INTP lebih baik dibandingkan dengan kedua perusahaan lainnya karena memiliki debt to equity ratio yang paling kecil. Sedangkan pada kedua perusahaan lainnya yaitu SMGR dan SMBR kemungkinan terjadi penurunan modal atau peningkatan hutang yang menyebabkan DER atau debt to equity ratio-nya menjadi lebih besar. Next. Selanjutnya yaitu analisis rasio rentabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba. Rasio ini biasanya menjadi patokan terhadap keberlangsungan bisnis. Rasio rentabilitas yang kami gunakan di sini ada profit margin, gross profit margin, ROI, dan ROE. Untuk profit margin, perusahaan INTP sebesar 12%, kemudian SMBR sebesar 1%, dan SMGR sebesar 7%. Artinya dari total penjualan pada tahun 2020, perusahaan INTP berhasil memperoleh laba bersih sebesar 12%, atau mampu menekan HPP sebesar 82%. Dari total penjualan. Sedangkan SMBR hanya berhasil memperoleh laba bersih sebesar 1%.
dan perusahaan SMGR berhasil memperoleh laba bersih sebesar 7%. Maka di antara ketiga perusahaan ini, yang paling baik dalam meminimalkan beban perusahaannya adalah perusahaan INTP. Kemudian untuk rasio gross profit margin, diketahui nilai gross profit margin perusahaan INTP sebesar 36%, SMBR sebesar 42%, dan SMGR sebesar 33%. Artinya dari total penjualan tahun 2020, perusahaan INTP berhasil memperoleh laba kotor sebesar 36%, atau mampu menekan HPP sebesar 64% dari total penjualan. Sedangkan perusahaan SMBR berhasil memperoleh laba kotor sebesar 42%, dan perusahaan SMGR berhasil memperoleh laba kotor sebesar 33%. Maka di antara ketiga perusahaan ini, yang paling baik dalam melakukan efisiensi penjualannya adalah perusahaan SMBR, karena memiliki nilai gross profit margin yang paling besar. Kemudian untuk ROI atau return on investment, ROI ini mengartikan semakin bagus perusahaan tersebut dari segi profitabilitas. Jadi semakin besar ROI, maka semakin besar perusahaan tersebut dari segi profitabilitasnya. ROI yang semakin besar itu berarti perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari investasinya. Nah, pada tahun 2020, ROI INTP diketahui sebesar 6,61%. Untuk SMBR sebesar 0,19%, sedangkan untuk perusahaan SMGR, ROI-nya sebesar 3,43%. Terlihat bahwa ROI terbesar ada pada perusahaan INTP. Maka dapat diartikan kemampuan perusahaan INTP dalam mengembalikan investasinya menjadi laba adalah yang paling baik. Kemudian untuk ROE, jika diperhatikan pada tahun 2020, terlihat bahwa analisa ROE perusahaan INTP, SMBR, dan SMGR berturut-turut adalah 8,15%, 0,32%, dan 7,89%. Artinya perusahaan INTP mampu meraih laba bersih sebesar 8,15% dari total modal yang dimiliki perusahaan. Sedangkan perusahaan SMBR mampu meraih laba bersih sebesar 0,32% dari total modal yang dimiliki perusahaan. Dan perusahaan SMGR mampu meraih laba bersih sebesar 7,89% dari total modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi ROE, maka semakin optimal perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas untuk meraih laba. Maka dari analisis ROE di sini diperoleh perusahaan INTP lah yang paling optimal dalam memanfaatkan ekuitas untuk meraih laba. Boleh di next. Selanjutnya untuk analisis rasio aktivitas. Rasio ini akan melihat aktivitas aktiva pada beberapa aset di tingkat kegiatan tertentu. Rasio aktivitas yang kami gunakan adalah perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Untuk tingkat putaran piutang, perusahaan INTP, SMBR, dan SMGR pada tahun 2020 berturut-turut adalah sebesar 5,49 kali, 3,82 kali, dan 6,09 kali. Berdasarkan rata-rata industri untuk perusahaan perputaran piutang yang dikemukakan oleh Kasmir adalah 15 kali. Maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2020, penagihan piutang ketiga perusahaan dianggap tidak berhasil karena perputaran piutangnya sangat rendah dan masih kurang dari rata-rata industri yang sudah ditetapkan. Kemudian selanjutnya untuk tingkat perputaran persediaan perusahaan INTP, SMBR, dan SMGR pada tahun 2020 berturut-turut adalah sebesar 4,97 kali, 4,01 kali, dan 5,18 kali. Di antara ketiga perusahaan, tingkat perputaran persediaan yang paling baik adalah SMGR, karena memiliki perputaran persediaan yang paling besar. Hal ini menunjukkan manajemen persediaan yang dilakukan sudah efektif. Perusahaan SMGR relatif lebih cepat mengkonversi persediaannya menjadi penjualan. Selanjutnya untuk rasio perputaran aktiva tetap,
perusahaan INTP itu sebesar 0,99 kali, perusahaan SMBR sebesar 0,41 kali, dan perusahaan SMGR sebesar 0,63 kali. Di antara ketiga perusahaan ini, tingkat perputaran aset tetap yang paling baik adalah INTP, karena memiliki perputaran aset tetap yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan INTP lebih efisien dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. Dan terakhir, dalam rasio aktivitas ini, yaitu perputaran total aktiva. Pada perputaran total aktiva, rasio yang lebih tinggi lebih diinginkan karena menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengelola asetnya. Sebaliknya, jika rasio perputaran total aktiva ini lebih rendah atau menggarisbawahi operasi yang kurang efisien, lebih rendah, maka ini berarti bahwa menunjukkan operasi yang kurang efisien dalam menghasilkan pendapatan. Nah, di sini terlihat bahwa tingkat perputaran aset tetap pada perusahaan INTP sebesar 0,52 kali, untuk SMBR sebesar 0,3 kali, dan SMGR sebesar 0,45 kali. Maka di antara ketiga perusahaan, tingkat perputaran total aset pada tahun 2020 yang paling baik adalah INTP karena memiliki rasio perputaran total aset yang paling besar. Hal ini berarti perusahaan INTP lebih efisien dalam mengelola asetnya. Boleh di next. Dan yang terakhir ada analisis market value atau rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar ini digunakan untuk menilai kondisi pasar saham pada periode tertentu, atau dapat dikatakan rasio nilai pasar merupakan alat untuk memperkirakan indikasi nilai saham apakah terlalu mahal atau relatif murah. Rasio nilai pasar yang kami gunakan dalam analisis kali ini adalah ada 3, yaitu earning per share rasio, kemudian ada price to book value rasio, dan dividend yield ratio. Untuk rasio yang pertama yaitu price earning ratio, perusahaan INTP, SMBR, dan SMGR pada tahun 2020 berturut-turut adalah 30 kali, untuk SMBR itu minus 100,5 kali, dan untuk SMGR 27,9 kali. Artinya harga saham INTP 30 kali lebih besar dari laba per saham, sedangkan harga saham SMBR 100,5 kali lebih rendah dari laba per saham, dan harga saham SMGR 27,9 kali lebih besar dari laba per saham. Ada 2 indikasi jika nilai PER ini tinggi. Pertama, jika nilai PER atau price earning ratio-nya tinggi, maka berarti harga saham perusahaan terlalu mahal, atau bisa juga menunjukkan bahwa investor rela bayar mahal untuk saham tersebut karena perusahaan dianggap memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang. Kemudian untuk analisisnya, jika diasumsikan nilai PER industri atau nilai price earning ratio yang di industri pada tahun 2020 dianggap sebesar 33 kali, maka artinya harga saham ketiga perusahaan bisa dikatakan masih murah, atau di sisi lain investor tidak mau membayar mahal untuk saham tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisa ini di antara ketiga saham yang sudah tadi disebutkan, harga saham yang paling baik adalah INTP karena lebih dekat dengan rasio price earning di industri. Kemudian untuk rasio yang kedua yaitu PBV atau price book value. Diketahui nilai PBV untuk perusahaan INTP di sini adalah sebesar 2,4 kali, perusahaan SMBR sebesar 3,2 kali, dan perusahaan SMGR sebesar 2,2 kali. Rasio PBV ketiga perusahaan tersebut nilainya itu lebih dari 1. Artinya, saham ketiga perusahaan overvalued. Semakin tinggi rasio PBV, maka semakin besar risiko bagi investor dan semakin kecil potensi pertumbuhan perusahaan. Kemudian untuk analisa rasio yang terakhir yaitu dividend yield ratio. Diketahui nilai dividend yield perusahaan INTP di sini sebesar 5,3%.
Kemudian untuk perusahaan SMBR sebesar 0,1% dan untuk perusahaan SMGR sebesar 0,3%. Artinya tingkat keuntungan yang diterima investor dalam bentuk dividen adalah sebesar 5,3% untuk perusahaan INTP, 0,1% untuk perusahaan SMBR, dan 0,3% untuk perusahaan SMGR. Semakin besar yield, artinya semakin besar tingkat keuntungan yang akan diterima investor dalam bentuk dividen. Maka di antara ketiga perusahaan ini, perusahaan yang dividennya paling besar adalah perusahaan INTP. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai analisis teknikal yang akan dibahas oleh Zahra. Baik, terima kasih Puji. Saya akan membahas tentang analisis teknikal dari ketiga saham. Nah, pertama dari hasil harga harian saham INTP dapat kita ketahui return dari saham tersebut, lalu kita dapatkan expected return-nya. Berdasarkan perhitungan, maka kita peroleh expected return saham INTP pada bulan Oktober sampai November 2021 sebesar 0,17%, dengan resiko sahamnya 2,66%. Selanjutnya, ada expected return dan resiko saham Semen Indonesia Tbk dengan kode saham SMGR. Artinya expected return saham SMGR pada bulan Oktober sampai November 2021 sebesar 0,06% dengan resiko sahamnya 2,63%. Selanjutnya ada data harga harian saham Semen Batu Raja Tbk dengan kode sahamnya SMBR. Artinya di sini expected return saham SMBR pada bulan Oktober sampai November 2021 sebesar minus 0,22% dengan resiko sahamnya 3,06%. Jadi dapat kita simpulkan, berdasarkan hasil perhitungan, maka kita ketahui saham yang layak menjadi prioritas untuk dibeli. Jika dilihat dari sisi yang paling menguntungkan adalah saham INTP dengan tingkat return 0,17%, paling besar dibanding saham SMGR dan SMBR dengan resiko INTP-nya 2,66%, itu berarti lebih besar sedikit 0,03% dengan saham SMGR, dan saham SMBR itu kurang layak dibeli karena expected return-nya minus dan resikonya tinggi. Maka kesimpulannya urutan rekomendasi saham yaitu INTP, SMBR, dan SMGR. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik tren saham. Di sini ada grafik tren saham INTP. Periode November sampai Desember 2021 dengan harga tertinggi sebesar 12.750 pada tanggal 4 November 2021 dan mengalami tren bearish trend setelah harga tertinggi dengan titik terendah saham INTP pada 29 November 2021 yang menyentuh harga 10.525 yang kemudian saham INTP ini mulai mengalami bearish trend. Kita bisa lihat ya di sini selama bulan November sampai Desember 2021 harga saham cenderung mengalami fluktuasi atau naik turun harga yang cukup sering atau mengalami trend sideways. Sehingga kemungkinan harga saham INTP akan dapat turun kembali pada waktu yang akan datang. Selanjutnya ada grafik tren saham SMGR berdasarkan grafik harga harian. Saham SMGR ini bahwa selama bulan November sampai Desember 2021 harga saham mengalami kenaikan pada awal November atau mengalami tren bullish. Pada tanggal 7 November saham mengalami pergerakan harga semakin lama semakin rendah atau mengalami tren bearish. Selanjutnya ada grafik tren saham SMBR. Jika dilihat dari moving average itu yang ini, yang garis lurus. Harga berada di atas moving average, berarti saham SMBR ini mengalami bullish trend.
Kemudian pada di akhir November, harga berada di bawah moving average atau mengalami bearish trend sampai akhir Desember 2021. Grafik saham SMBR di 23 November sampai Desember 2021 sedang mengalami fase downtrend. Selanjutnya, rekomendasi saham akan dijelaskan oleh Puji. Baik, jadi untuk kesimpulan, berdasarkan hasil dari analisis rasio laporan keuangan dan analisis teknikal yang sudah tadi kami jelaskan, kami merekomendasikan saham yang dapat dijadikan prioritas utama untuk dibeli adalah perusahaan INTP. Lalu yang kedua adalah saham perusahaan SMGR dan yang ketiga adalah saham perusahaan SMBR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.